Indralaya yang beranggotakan saya Farmanisi, Saya Indri Lestari, saya Ada Damai. pada video kali ini kami akan membahas materi biokimia 2 mengenai cloning gen. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, seperti bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar atau utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonukleose. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai cloning gen. 2. Gambarkan tahap-tahap cloning gen. 3. Edit video menjadi video pembelajaran yang menarik, lalu upload di YouTube. Pembahasan singkat, langkah-langkah dalam cloning gen. Yang pertama, persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan dalam proses preparasi DNA total. Dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Yang kedua, sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Yang ketiga, ekstrak sel ini diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Yang keempat, larutan DNA yang dihasilkan terkontaminasi. 2. Persiapan. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan diekstrak. Sel disiapkan, protein dan RNA dihilangkan, dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, ada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan juga persiapan DNA sel total. Dalam preparasi plasmid, selalu perlu untuk memisahkan DNA plasmid dari sejumlah besar DNA kromosom bakteri yang juga ada di dalam sel. Yang ketiga, pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya adalah eksperimen cloning gen, yang dimana konstruksi melalui DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah 2 contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Yang keempat, transformasi setelah pembentukan DNA rekombinan. Langkah selanjutnya adalah eksperimen. Cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah menghasilkan koloni. Yang kelima, seleksi rekombinan, penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid, misalnya pada sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik, ampicillin, dan tetrasiklin.
Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an resisten terhadap antibiotik. Ini karena PBR322 membawa dua set gen, satu gen yang mengkode enzim B-laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan zat kedua gen yang mengkode enzim yang dapat mendetoksifikasi tetrasiklin. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322, hanya sel E. coli yang telah mengandung plasmid AMRTR dan mampu membentuk koloni pada media agar dan mengandung ampicillin dan tetrasiklin. Yang non-transforman yang masih ampester S tidak menghasilkan koloni pada media selektif. Karena itu transformasi dan non-transforman yang mudah dibedakan. Kesimpulan, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke dalam DNA vektor, hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Bahan-bahan dasar atau utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonukleose. Yang ketiga, langkah-langkah dalam cloning gen yaitu persiapan DNA sel total, persiapan DNA plasmid, kemudian pembentukan DNA rekombinan, dan transformasi dan seleksi rekombinan. Demikian video yang dapat kami tampilkan, kami akhiri. Wassalamualaikum